Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Julnarsa dari lokal 2D. Di sini saya akan membahas tentang korupsi karena maraknya korupsi yang terjadi di Indonesia. Baik, sebelumnya saya akan membahas tentang apa itu korupsi. Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang menggunakan jabatan atau kekuasaannya untuk memperkayakan diri sendiri atau kelompoknya dengan cara yang tidak sah. Korupsi dapat terjadi pada semua lini kehidupan, seperti di sektor publik, swasta, dan bahkan di lingkungan keluarga. Tindakan korupsi seringkali mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara maupun masyarakat, seperti melambatnya pembangunan, merusak tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah atau lembaga penyelenggara negara. Korupsi juga dapat menjadi penghambat bagi pertumbuhan ekonomi dan perlu diberantas secara tegas. Dan faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia itu keserakahan di dalam diri, itu kesempatannya, kebutuhan, dan pengungkapan. Keserakahan ini berpotensi dimiliki setiap orang berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Apa saja dampak dari korupsi dari sisi ekonomi? Dampaknya yaitu lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa publik, dan menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak dan meningkatnya hutang pemerintah. Mengapa korupsi itu sulit diberantas di negara kita? Karena kurangnya teladan dari pemimpin dan tidak adanya kultur organisasi yang benar, dan sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai, manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi, dan lemahnya pengawasan. Dan langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk membasmi korupsi diantaranya menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam semua kegiatan pemerintah serta menjalankan sistem pengawasan atas kegiatan pemerintah secara ketat dan terbuka. Kemudian pendidikan dan kesadaran, memberikan pendidikan dan meningkatkan kesadaran tentang bahaya korupsi dan dampaknya terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, hukum dan penegakan hukum, memberikan hukuman yang tegas dan adil bagi oknum-oknum koruptor sehingga menjadi efek jera bagi mereka yang memiliki niat untuk melakukan tindakan korupsi. Kemudian yang keempat, langkah yang bisa kita lakukan itu reformasi birokrasi. Melakukan reformasi birokrasi dengan mengurangi jumlah aturan, penukaran sistem pelayanan dari manual menjadi online, mengurangi birokrasi, meningkatkan efisiensi dan transparansi. Kemudian kita bisa melakukan partisipasi masyarakat, yaitu membuka akses informasi tentang kegiatan pemerintah sehingga masyarakat dapat memantau dan terlibat langsung dalam pengawasan dan pengoreksian kegiatan pemerintah. Kemudian poin yang keenam, kerjasama lintas institusi dan internasional dalam memberantas korupsi dan melakukan pencegahan korupsi. Namun, upaya terbesar dalam memberantas korupsi adalah memikirkan upaya-upaya yang dapat mengubah mentalitas masyarakat, menciptakan lingkungan yang terbebas dari perilaku koruptor, dan mempromosikan nilai-nilai kejujuran serta integritas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang korupsi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.